profesi gue tambang. nimbrung. Iya kan, ya nggak apa-apa, palingan juru bicara lagi gitu kan, lumayan dong. Ya bang. Lumayan. Dia punya law firm. Ya bang. Ah ya iya. Engkel. Iya bang. Siapa? Iya bang. Bang. Gua nggak dijawab. Bang Afi. Siapa sih Malih? Gua nanya Ica Marisa itu punya law firm. Gua kagak kenal, Bu. Iya, semua kayaknya. Gak semua harus lu tanyain ke gua. Masa lu nggak kenal sih? Yang kasus yang itu sekarang yang lagi kasus si HS itu. Inilah yang kasus heboh ini, Kasil mau dilaporin, gila. Alah itu enggak itu personal case, enggak itu personal case enggak penting. Oke, tapi dibahas di ruang publik. Enggak gini. Dikonsumsi publik lah Bude Enggak ya. gini loh Bang Raffi, enggak gini loh Bang YouTube Raffi. apa ya? Enggak Di kita YouTube gini udah aja. ada loh di YouTube. Aduh. Enggak itu enggak penting, itu bagi aku there's no nothing itu Itu tuh. penting ya, itulah Small karena case. itu dibesar-besarkan. Sekarang gini loh Bang Raffi. Besarin ini komal-komal. Lu kan sebagai lawyer nih, maksudnya tuh gini, ini kan lu dekatan sama si Besti nih, sama si Gua sebagai raja Arab, raja Arab lu nggak lihat gua raja. Nggak usah. Jangan bilang gua lawyer Raja Arab deh. Nanti aku kasihkan nomor prince benar-benar Raja Arab, kau kaget nanti. Gua calon raja Arab. Kemarin calon artis. Bang Raffi, boleh berhalu-halu tapi jangan haluan yang tinggi loh, jatuhnya sakit loh, pleset itu langsung kena stroke loh Bang Raffi. Nggak gini loh Bang Raffi, maksudnya gini, ini kan si Fitri Sautero ini kan si perempuan sengku nih, si calo ini kan lagi ngedampingin si Ica, kenapa nggak ikut ngedampingin juga jadi juru bicara lagi kayak di kasusnya si Jagle di sini. Lumayan loh hasil tambang loh yang dikelola loh. Lumayan loh daripada gini aja keluar kayak gini kan nggak jelas loh, ngapain? Coba tanyain dulu tuh 500 miliar tuh uang ganti rugi apa gitu. Bingung gitu. Nggak jelas. Palingan juga minjem sana sini nggak jelas. Lagi Persija gua miliar. Terus satu lagi, terus Persija main boy. Apa dia nih? Persija. Biasa ngalihin gitu. Ngalihkan pembicaraan mainannya. Tapi Bang Rafi waktu diwawancara itu kayak patah-patah kayak gitu sih, kayak nggak to the point gitu, nggak sesuai dengan konsep deh. Bang wawancara waktu itu cara yang mana? Tapi benar Bang Rafi. Bang Rafi. Lihat di mata Naswa belum? Aja ya. Enggak, coba gini Bang Rafi, coba ikut di kasusnya yang dulu AS ini nih. Yang petingginya. Enggak usah yang itu sekarang kita ini tujuannya dulu cuma jadi wawancara yang di mata Naswa udah lihat belum? Aduh, aku nggak nonton itu, aku nggak nonton begituan. Sekarang di otakku ini adalah duit dan duit, udah itu aja di otakku. Kita sebagai orang itu duit yang kita incar. Hah? Si Bang Rafi ini lah ya. Gak ngerti lagi kok. Sama-sama mengalihkan pertanyaan kita jadinya nih. Karena pertanyaan gua nggak dijawab sama si Ade Ayu nih. Ya udah gue nanya kalau kayak gitu. Jadi 500 miliar ganti rugi apa Bang? Gue bingung sampai sekarang ini. Minta ganti rugi 500 miliar. Ya jelas, itu tuh PH, perbuatan melawan hukum, orang tidak bersalah. Perbuatan melawan hukum, orang tidak bersalah ngapain? Jelas, banyak kerugiannya. Dia hilangan endorse, dia hilangan ini apa? Karena kesalahan anaknya. Nggak ada. Nah sekarang gue tanya, 500 miliar tuh uang apa? 244 uang apa dulu, lu bisa ngomong kan apa udah gua jawab 500 miliar tuh uang apa coba, karena sampai sekarang ini gua garuk-garuk kepala Bang ya kan, pas dia statement 500 miliar itu apa itu apa Mali. Nah uang 4 miliar tuh uang apa Bang? 4 miliar udah jelas lu uang apa, uang DRG itu yang hilang gimana sih? Iya lu minta aja yang mana yang hilang? Lu RG yang mana hilang? Edgar dari mana dong si RG itu hilang? Apa RG dari mana yang hilang? Terus nggak ada hilang? Jelas dia jadi JPU, dijadiin barang bukti, gimana ceritanya hilang?
Ya maka hilang dari mana? yang atas Kalau hilang buat buzzer, buat calo, buat tim penyidik, bayar itu sih ada sih habis. Benar nggak sih? Kalau buat duitnya si Reza Gladys itu habis buat caloin si dari si Fitri Sautero, buat JPU, buat tim-tim yang lain, wajar habis. Karena untuk mencepatkan itu kan butuh duit, nggak mungkin. Dia minta ganti rugi uang 4 miliar, 4 miliar jadi barang bukti, gimana cerita? Iya ganti rugi sekitar 500 miliar itu buat apa? Apa yang dirugikan dari dia aja yang merugikan kok. Nah itu, gue juga bingung apa yang dirugikan 500 miliar. Ini orang Apa yang merugikan dia? Dia aja petang petenteng kok. 44 miliar dari mana lu asal usulin, coba ngomong-ngomong lu. Ayo. Gua yang nanya, jawab dulu. Kami kan bertanya duluan, abang jawab dulu. Lu yang gugat kita 244. Lu bukan gameplay yang melemparkan pertanyaan duluan, itu dijawab dulu. Baru nanti kita jawab. Lu kok dulu. Ya lu lah bang, di mana-mana orang kebanyakan orang. Kalau satu geng sama Fitri Sautero ini kan sama 11-12 sama Fitri Sautero, putar-putar. Nanti kita makan omongan sendiri masalahnya. 244 itu dari mana? Lu bisa jelasin nggak? Lu tahu kasus itu? Contohnya kayak tadi kan katanya 4 miliar duitnya hilang katanya. Biasanya kalau orang sering bertanya begitu memutar-putar balik kan. Kalau dia itu tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu. Kalau dia nggak bersalah nih, lu kasih bensin jemput NM buruan dijemput. Padahal kau tahu. Ya udah. Satu geng sama Fitri Sautero udah dari Gladys itu habis buat ngebayar itu loh. Waduh. Ngebayar apa ya yuk? Iya bayar tim bazar, bayar tim penyidik, bayar semua dibayar, nggak mungkin enggak. Calo sudah dibilang, calo lewat Fitri Sautero calo udah bilang dia sendiri Markus. Bayar tim penyidik dibayar, nggak mungkin sudah dikondisikan sama Fitri Sautero itu. Yang berkurang nggak tahu. Kalau memang kau nggak tahu Bang Raffi, berarti kau nggak tahu permainan si Fitri itu. Lihat aja kasusnya si Dinar Candy. Biar kakak kasih aja 5M, biar kakak yang selesaikan kata dianya. Gak calo tuh, dia sendiri ngaku calo kok. Nah gimana tuh bang? Apa yang menerima uang itu siapa? Jelasin dong ya Ayu. Ya siapa yang gak usah diputar-putar balik kan, itu aja udah jelas itu. Kasih uang siapa? Gak usah diputar-putar masalah uang itu. Di situ aja udah orang udah paham kok. Nunggu polisi nih Ayu nih. Kenapa? Bang, Bude Yayu itu mendengar keomongan dari Prof Mahfud MD, karena Prof Mahfud MD lah yang ngomong. Ini dia ngomong kok. Loh, faktanya memang Prof Mahfud MD itu ngomongnya. Faktanya memang seperti itu. Begitu. Jangan diputar-putar cerita, jangan putar-putar untuk mengalihkan pembicaraan. Ini orang sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu, tapi tahu kejadiannya yang sebenarnya. Tadi lu yang bilang sendiri Yayu, katanya Reza Gladys bayar tim penyidik lu bilang. Mana buktinya nih penyidik, mana buruan. Ya kau mintalah sama Fitri Sautero, karena si Fitri Sautero yang bergerak masalahnya. Lah, lalu bisa bilang tim penyidik lu dibayar gimana ceritanya? Dia yang mencalonkan loh, dia yang mencalonkan ini, enggak dia yang menggiring, dia yang memberikan saran kepada itu loh, memberikan saran kepada si Mufid. Ya udah teruskan aja ini katanya. Mana? Siapa yang bermasalah dia yang keluar. Kalau calo akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuan. Itu calo. Bilang pasti Yayu. Yayu ini kayak bukan masyarakat Indonesia. Tanyalah sama Ibu Fitri itu. Tanya sama Fitri. Nggak usah. Kita pun juga cerdas loh. Nggak stupid kali loh. Ya, makanya kalau lu bilang tim penyidik polisi ini dibayar, tanya sama Ibu Fitri Sautero. Tanya kenapa dia yang berkor-kor, siapa yang bermasalah, siapa yang kor-kor, itu aja udah jelas. Yang bayar siapa? Dia ada yang keroknya. Nah, tidak mungkin 100% itu. Tadi si Yayu ini bilang polisi dibayar. Polisi yang nggak usah diputar-putar. Kalau pengen nanya-nanya bukti, tanya sama Fitri. Loh? Tanya sama Fitri, dia lah yang calonnya. Kan yang bilang. Dan kau juga tahu di situ Bang Raffi. Nggak usah diputar-putar, itu real. Kan lu lah ini real, mana buktinya kalau real? Ya real, kau tanya sama Fitri. Loh, lu yang ngomong. Sengkuni tidak akan memberikan. Kecuali Fitri Sautero yang bilang gitu, gue minta nanti buktinya ke dia. Kan lu yang ngomong, lu nih Bude Yayu yang ngomong nih. Ya
Iya. Ya gue minta Emang dong. dia calonnya, dia yang mau mengkondisikan semua. Hah? Ya kau tanya lah sama Fitri kayak mana Bang cara Rafi di menggolkan sini ini mumpung bisa ada gitu. Bang Rafi, saya mau tanya Bang Rafi. Tar dulu Bos Tommy. Tar dulu si Budi. Yayu dulu di Yayu. Yayu. Mana buktinya? Mana? Ya kau minta lah sama Fitri. Fitri itu banyak loh buktinya loh. Yang ngomong elu. Yayu. Iya gue yang nyuruh, tapi gue nyuruh sama kau minta sama itu, sama Fitri Sautero itu. Ya, gimana ya? Aduh. Nanti kau banyak buktinya itu. Gimana katanya pintar Yayu? Ya kalau kau pintar, masa kau orang dekat Fitri nggak bisa tanya? Loh, Kok ini gimana kalau cara orang pintar mengkondisikan tuh apa yang gini harus nih. dilakukan? Nih, Ayu. Tanya ada buktinya kok. Gini Yayu, kalau pintar gini. Apalagi? Reza Gladys itu bayar tim penyidik. Nah ini bukti transfernya, ini buktinya nih. Dia nih ngasih uang ke Ya kau minta lah sama dia, pasti itu nggak mungkin. Kan ada calonnya di situ. Ya ilaha illallah, ternyata begini. Ada calo, dia ada calo di situ, nggak mungkin dia itu ada calo dia. Yayu udah Yayu bagus-bagus udah minta gift spender aja lah, udah nggak usah ngomong-ngomongin begituan, nggak paham nanti. Ya nggak apa-apa, aku minta-minta. Ih, kenapa? Karena aku minta-minta. Aku nggak pernah meminta loh sama orang. Siapa yang bilang main-main spender aja, main-main spenderan aja, udah nggak usah bahas ginian. Ya nggak apa-apa, Ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa Tapi lah, aku dapat rezeki. uangnya benar loh ya. Ya, Tapi aku mendapatkan uangnya benar ya. Percuma nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana dong? Iya, biarpun aku nggak ngerti, tapi aku mendapatkan uangnya secara yang benar loh ya. Ya mana sekarang buktinya mana? Kalau lu bilang itu Gak usah diputar-putar, kau minta sama Fitri Sautero. Apa Fitri Sautero? Gimana Gimana sih? calo itu? Karena dialah yang mencalonkan kasus ini. lah. Siapa Fitri Sautero? Iyalah yang bayar. muncul si Mufid sama si Reza Gladys saja sebenarnya dia tuh dia nggak pelongo itu nggak tahu apa-apa kok, dia yang bergerak sendiri kok. Jadi Kau lihat dari awal sampai ini. Jadi yang nyerahin Saya uang nggak tahu kalau ini jadi ada yang laporan nyerahin uang. tiba-tiba. Iya makasih Yayu. ya Kapit udah ngebantu udah. Jadi yang nyerahin uang ke penyidik siapa ya Yayu? Yayu. Tanya sama si Fitri, nggak mungkin dia nggak tahu. Lu bilang tadi penyidik terima uang. Kau tanya Nah, sama Fitri, kau kan dekat loh sama si Fitri. Yang memberi- Tanya. yang memberi siapa? Yang memberi uang siapa? Iya, kau tanya sama Fitri, dia banyak loh itu. Kau memutarkan diri kau nggak bisa itu Iya, permainanmu. lu nih, Berarti Kau tanya dia sama ngomong si Budi Fitri Ayu itu. itu sudah menyuruh Bang ya, suruh nanya ke sana. Ya gimana Bang ini? Maksa Budi Ayu suruh ini. buset. Dengerin lu striker, lu juga aduh aneh banget ya. Masa yang begini juga Itu lu aneh, kan dia ngomong. Kata dia kan Nah, dia ngomong tadi. Dia kan, ngomong suruh siapa? nanya. Dia Ya ngomong udah. sebut dong. Dia siapa? Ya Budi Ayu. Nah, Budi Ayu ngomong apa? Suruh nanya. Yayu ngomong apa? Ngomong apa? Ya kau kan Ditanya, nanya lah sama suruh dia. tanya. Kan dari awal sampai Dia nggak akhir ini yang dia nggak bergerak suruh itu cuma nanya, Fitri Bos. Sautero. Karena dia yang caloknya, karena dia yang mencalokkan ini, karena dia yang memarkuskan ini. Dia nggak ngejar, dia nggak Kau nggak jangan- nanya. Dia sendiri yang mengaku. Ada Fitri Sautero bilang dia Ya, bayar calo. tim penyidik. Ya nggak mungkin nggak dibayar, nggak mungkin. Nah, itu maksud gue yang sekarang gue tanya. Lu tahu dari mana? Kalau misalkan lu bisa ngomong. Ya kau tanya lah sama Fitri, kau tanya gimana Fitri. Iya. Yang ngomong Fitri gimana elu. cara mempercepatkan urusan ini? Tanya. Yang ngomong lu kok Tanya, masalah gimana nanya caranya? Fitri Sautero, gimana sih? Enggak, dialah yang Nggak bergerak ada. kalau bisa calo dalam bus antar kota, dialah yang akan menggiring semuanya. Ya Dia yang akan ampun, bergerak si sampai Ayu. benar-benar nih penumpang naik ke busnya. Mana ini masyarakat Indonesia model begini, ya Allah ya Robbi. Udah. Enggak gitu Bang. Ya kan Budi Ayu ini kan. Jangan, ya udah nih gue ngomong sama sana. striker sekarang. Si Ayu ngomong apa tadi? Si Ayu katanya kan suruh bilang nanya dia yang ke calonnya. sana, nah Nah, dia nggak nyuruh nanya, dia bilang dia Reza Gladys bayar tim penyidik. Nah sekarang gue tanya, tahu dari mana ini dia bisa ngomong kayak gini si Ayu ini? Ya kau tanyalah Iya. sama dia. Yang ngomong lu barusan, Prof kau nanya Mahfud dia, MD kau nanya dia. pernah Gimana sih? berkata ya kan, hukum di negeri ini bisa dipesan. Kan itu kan pernyataan di Prof Mahfud MD di Iya, cuman Prof Mahfud MD tidak tertuju dalam satu kasus. Dan sekarang kan Iya, kita lagi tapi kan ngebahas orang kasus kan kita menilai, orang kan menilai Bang. Oke, gimana sih? Itu lo kan Ini kan lagi gini loh, ngebahas Bang. kasus Berarti ini kan itu kita. kan statement pernyataan. Nah, sekarang orang pun bisa Jangan menilai. kepancing Bude, Jangan gimana jangan kepancing Bude, kepancing. enggak kepancing deh. Dia tenang, dia kan kebal hukum nih si Bude Ayu ini kan. Ya kan Apa Bude? yang hukum untuk kau?
Iya kebal hukum kan, jadi bebas gitu menyampaikan pendapat, pernyataan yang memang tidak bisa dibuktikan langsung disampaikan ke ruang publik. Ya karena itulah berarti kan Bude ini adalah termasuk orang hebat. Tanya aja. Kau tanya aja. Loh kok lu yang ngomong kok malah gue yang suruh nanya, gimana sih Yayu ini? Yayu. Jadi ini Bude Yayu bilang sengkuni. Emang sengkuni dia. Nih gue ngomong pelan-pelan ya Yayu. Yayu, ini gue ngomong pelan-pelan Yayu ya. Apa sayang? Tadi kau bilang Reza Gladys bayar tim penyidik. Sekarang gua tanya. Ya pastilah dibayar lewat si Fitri Sauter, nggak mungkin ya. Pasti lagi katanya kan. Nah kalau pasti begitu, ya pasti, mana buktinya? Kita minta nih, kalau memang apa yang disampaikan sama Fitri Sauteru. Nah kalau memang apa yang disampaikan Yayu benar, kita serang mereka. Ayo, mau nggak? Ayo, buktikan. Penjelasannya kau aja nak tanyain sama dia. Ngapain aku nanya sama dia? Apa bang? Loh, kita laporkan ya, sama dia. Itu suap loh berarti kan? Apa sih namanya nih? Intia SHMHB. Yayu. Tadi kau bilang Reza Gladys bayar tim. Iya. Ya kan? Iya. Nah, iya. Mana buktinya kau bisa ngomong Reza Gladys bayar penyidik? Tanya sama Fitri Sauteru karena dia yang menjadi cemarkusnya. Udah itu aja. Fitri Sauteru? Maksud lu Fitri Sauteru yang bayar ke penyidik apa gimana sih? Buktinya apa? Ada penerimaan uang kah, perpindahan uang? Ya kau tanya aja sama dia. Tanya aja sama dia. Tanya aja dulu. Tanya aja sama dia. Gimana mempercepat urusan? Clear untuk masalah itu clear. Sekarang gua tanya dulu yang 500 M itu gimana itu bang? Apa? Jadi Yayu ini nggak bisa ini. Loh itu udah kan dia clear, tanyakan jawaban aku silakan tanya. Iya, tanyakan saja ke sana. Ya ampun, ada orang habis ngomong ceplas-ceplos suruh nanya ke orang lain. Tanya aja ke sana karena dia yang tahu, karena dia yang mengurus semuanya dari awal sampai akhir. Sampai nonton bareng lagi malahan. Berarti Yayu ini nggak tahu dong. Kalau yang tahu. Bentar aku pipis dulu, bentar pipis dulu. Menghindar, takut. Nah, ya udah. Mana coba Bang, coba jelaskan dulu Bang. Jadi kan itu kan katanya mereka mau nuntut balik 500 miliar ganti rugi. Nah, 500 miliar itu ganti rugi apa, Bang? Ganti rugi apa? Iya. Kok pakai ditanya ganti rugi apa? Aduh, ini sangat. Ya iyalah, tanyalah. Kan katanya mau ini juga gitu kan dengan menuntut 500 miliar dan 4 miliar. Nah, 500 miliar dulu lah. Kalau 4 miliar ini juga gue sebenarnya bingung gitu kan. 500 miliar dulu lah. Itu apa itu Bang? Ganti rugi apa itu Bang? Udah tenang-tenang aja penonton. Ini kan masih dalam ranah media. Ya enggak lo gua nanya ini kan lu kan pengacara. Ya motong-motong mulu, diem dulu nih, gue dengerin, gue ngomong nih. Ya. Kalau misalkan lu tanya apa aja nanti di dalam rincian itu, nanti pada saat masuk pokok perkara lu tunggu aja. Ini masih dalam ranah mediasi, Bos. Kalau lu mau nanya soal masalah rincian, itu akan diungkap pada saat nanti kalau sudah masuk ke pokok perkara. Paham gak lu? Iya, tapi kan lu kan salah satu pengacaranya, Bang. Ini gue ngomong. Makanya gue bilang nanti akan kisi-kisinya. Lah, kisi-kisi sama aja 244 M itu aja rinciannya kita belum ada. Dari mana asal 244 M? 4 miliar itu katanya uang hilang yang mana, Bang? 4 miliar, Bang. 244 itu kan penggugat. Bukan. 4 M itu kan material kita atas tindakan perbuatan yang dilakukan oleh NM menimbulkan kerugian bagi Dr. Reza Gladys yang senilai 4 miliar, Bos. Atas tindakan perbuatan menghukumnya. Kan duitnya ada. Bukan sama Niki. Bukan sama Reza Gladys uangnya. Loh, iya berarti lu harusnya nuntutnya ke JPU dong. Yang melakukan perbuatan menghukum ini siapa? JPU. Loh, tapi kan duitnya ada. Duitnya kan disita JPU. Kita bicaranya perbuatan, Abang. Perbuatan. Iya benar, tapi kan kalau perbuatan itu kalau duitnya memang sudah tidak ada, itu perbuatan. Kalau duit itu ada disita bagaimana? Yang disita JPU berapa? Coba sekarang gue tanya, yang disita JPU berapa? Berapa? 4
4M. Berapa? Ayo ngomong. Jangan nanya-nanya 4M. berapa. Hah? 4M. Kan ngasal. Udahlah. Ya berapa, Ge? Udahlah kalau cuma asbun aja udah nggak usah ngomong lah. Lo, ya enggak lah, 3,4 tuh. Ya kan? Ya, berarti kan duitnya ada tuh. Nah sisanya mana? Loh, iya kan yang penting kan duitnya ada 3,4 M, lebih dari setengahnya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya kan kenapa nggak JPU-nya aja yang dilaporin, Bang? Menggugat gitu. Karena uang 4 miliarnya nggak balik gitu. Bang. Iya. Iya betul, asbun doang. Dari tadi ngomong juga kayak si Ayu mental tuh kan, tiba-tiba bilang ke toilet kabur. Iya. Gitu-gitu aja. Iya, mana pernah gua namanya kabur dari lo, Bang. Sejak kapan gua pernah debat kabur sama lo, Bang? Nggak punya basis data yang cukup buat berargumentasi. Lu bukan nggak ada basis data. Lu tadi 500 miliar itu kan sudah diomongin tuh, 500 miliar sama PH-nya tuh, ya kan? Nah, 4 miliar juga. Nah, 4 miliar kata lu duit yang hilang di mana duitnya? Orang duitnya itu ada kok sama JPU. Itu uang 4M kan lu bilang tadi hilang. Itu karena adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh NM. Di mana gue bisa bicara itu? Ya, di vonis tingkat pertama itu kan sudah jelas atas perbuatan yang dilakukan siapa. Tapi kan duitnya disita. Ya memang karena atas pidananya itu disita. Nah, tapi ya sudah berarti kan barang itu kalau disita kan berarti kan uang tuh ada. Kita bicara kerugian material, Bos. Uang yang sekarang dirugikan atas perbuatan itu tuh berapa yang ada di kita? Kan gitu sederhananya. Anda akan tapi kan duitnya ada nggak, Bang? Kecuali duit itu kerugian material itu apabila duit itu tidak ada. Kan begitu nih, kalau itu benar fakta ya seperti itu. Tapi kan ini duitnya ada tuh di JPU tuh, ya kan? Gimana? Mana lu? Kan di-mute kan? Enggak, lu nggak paham, Bang. Gue males banget gue adu ngomong bacot cuman mentak entot. Lu tahu nggak sih lu tahu nggak, Bang, gugatan perdata itu apa sih, Bang? Coba sekarang jawab lu. Menurut lu apa sih? Lu jangan ngomong-ngomong mulu gitu, maksud gua. Lu paham nggak sebenarnya gugatan tuh apa? Gugatan perdata itu terkait apa? Coba ya, sekarang jawab. Kerugian. Terus ada berapa di dalam gugatan perdata? Ada berapa jenis gugatan di dalam perdata itu, ada berapa? Nggak tahu berapa. Astaga, kalau nggak tahu ini kan gue susah nih. Berarti kan lu basicnya aja lu nggak paham. Makanya lu kasih tahu lah. Lu nggak ngasih tahu. Lu dari tadi ngemeng mulu. Iya, makanya lu kasih tahu. Coba lu kasih tahu dulu. Ya, ada berapa? Lu dari tadi ngemeng bukan nanya. Iya, ini kan gua nanya sekarang. Gua lagi nih, gua nih Persija. Anjir. Iya, enggak menang nggak Persija itu. Jadi berapa? Penalti nih. Geblek, mampus lo. Jadi berapa coba? Ada berapa coba? Penalti. Yes. Bos, balik unggul, Bos. Persija gua 2-1 nih, lihat penalti nih. Alah, ngeles aja lu mah, Bang, nggak mau jawab. Ya makanya nih gue kasih tahu ya, Mali Tongtong. Ada 2 ya, Bang. Kalau dalam gue ada perdata ya, Bang. Ada yang prestasi, ada namanya PMH. PMH itu kan berarti atas perbuatan yang dilakukan oleh si tergugat ini. Contoh misalkan NM ini kan kita duga melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan di tingkat pertama itu kan terbukti melakukan pemerasan. DRG. Loh, ini kan bicara gua, yang lu tanya 500, sialan gimana sih lu tanya? Oh ya 500. Oke, gas. Nah, jadi kan secara nyata tuh, secara sadar meyakinkan di putusan tingkat pertama jelas ada perbuatan pengancaman, ya. Sehingga korban menyerahkan uang, itu kan kerugian material tuh. Nah, itu yang digugat sekarang kan. Materialnya segitu. 4M. Materialnya 4M. Iyalah, immaterialnya kan 500. Ada. Hah? Kan immaterialnya kenapa, Bang?
Inmaterialnya ada. Sekarang gue tanya berapa kerugian gue, berapa tadi sebut tolong, berapa sebut itu 500 M itu kerugiannya di mana? Inmaterial. Nah, ini dia nih lucu nih, 500 di mana kan tadi gue jelas bilang. Dong. 500 M itu ketentuan kerugian inmaterial tuh. Sekarang gue tanya inmaterialnya di mana kerugiannya? Raffi lagi bermimpi, Bang. Lah, tiba-tiba datang ini yang begini-gini. Ini cocok memang si Astraker sama si Faiz Ami ini dari dulu. Lu kalau ngomong nggak pakai bego, nggak pakai sialan, berapa duit sih, Pi? Oh ya, gue lupa, gue orang Arab ya. Astagfirullahaladzim. Ya, salam Habibi dulu Bang. Tahu nggak sesuai PP lu? Tahu. Lu mah PP nggak salah-salah Bang, sholat aja nggak pernah lu Bang, dosa lu Bang. Ya gimana mau sholat? Iya, mal, gue bingung inmaterial katanya 500 M, inmaterialnya di mana 500 M? Ya, jelas-jelas kalau pada anjir gue bilang mulut gue kasarnya. Telek nih, gue kasih tau malu. Nggak apa-apa lah. Kasar juga biasa. Kalau diskusi itu ya Pi, kalau diskusi sama lu biar enak ya Pi. Lu tuh gak usah pakai bahasa yang ke situ Pi. Lu kan dulu, udah biar dijelasin dulu, YouTube nih. Inmaterialnya di mana inmaterialnya? Punya sopan dong. Masa ada yang bilang Faiz Ami malah bilang begini? Mana jelas-jelas nggak ada kerugian DRG katanya. Aduh, kan aneh tuh. Mana ruginya di mana? Nah, sekarang gue tanya NM yang merasakan kerugian malah. NM merasakan kerugian di mana coba? Loh, makanya nanti dulu kata lu kan ada kerugian nanti dulu. Sambil sabar lu. Film nanti dulu sabar dulu. Gua tanya NM itu dirugikan dari jangan lu jangan ngalihin ke sana dulu. Inmaterialnya itu 500 M ya kan, kerugiannya di mana? Kita fokus dulu ya. Sekarang gini, soal masalah isu gugatan awalnya ini dulu, ya kan? Nih, My Wonder ini ya. Nih sekarang gue tanya, gue nggak bisa jawab sih. Nggak usah masalah isu kan tadi kan lu menyebutkan inmaterial tuh, ya kan? 500 M itu adalah gugatan untuk inmaterialnya, 4 miliarnya adalah untuk ininya. Nah sekarang gue tanya inmaterialnya 500 miliar itu di mana? Kan tadi gue bilang ini belum masuk pokok materi, lu tenang-tenang aja. Iya, karena lu yang lempar ya gua bertanya. Nah, ini gua Astraker nggak bisa jawab nih, yang bisa jawab My Wonder Woman ini bisa jawab itu. Gua nggak ada sama gua nggak sama gua. Lu ngomong dulu inmaterial itu di mana? Sama bang gua dulu lu kalahin. Lu berdua sama aja, sama-sama ke priband. Kok sama nih aja? Lu lawan dulu abang gua. Udah itu aja. Jawab aja apa yang dia ngomong. Sekarang lu ngaku-ngakuin abang. Nanti lu kalau berantem sama Striker, awas lu bully dia lu ya. Mana ada gua berantem sama dia, Ipret. Kemarin Yamin lu bilang abang lu, sekarang lu bully dia Yamin. Mana ada gue bilang Yamin abang gue kenal banget juga enggak. Tapi lu bilang ya abang. Jangan ngalihin dulu lah. Gue ini belum selesai, gue masih penasaran ini. Kira-kira inmaterial 500 M itu apa gitu? Dari 4 miliar katanya 4 miliar kerugian tuh ya kan. Udah oke lah. Sekarang gue tanya inmaterial 500 miliar itu gimana? Gue sebenarnya ngekek lo bang kemarin tuh. Nah makanya gue nanya sama lo gitu. Inmaterial 500 M itu gimana ceritanya? Inmaterial itu apa yang dirugikan tuh di mananya gitu? Ya anjing nggak jadi penalti. Nggak bisa jawab ya bang. Capek ngitungnya banyak katanya duitnya. Capek ngitungnya banyak. Iya. Sebagai lu tenang-tenang aja, apa tenang-tenang? Ya nggak bisa karena ucapan itu lu lempar di situ ya. Gue tanya lah. Masa gue berasumsi nanti gue bilang kan inmaterial itu berarti begini kan gak enak juga bang kalau gue berasumsi. Kemudian itu kan inmaterial itu kan dia hasil dari timbul yang dilakukan oleh perbuatan hukum yang diduga oleh si NM itu sendiri. Karena apa? Atas perbuatannya dia itu menimbulkan dampak yang terjadi di dalam kehidupan dari Reza Gladys. Salah satunya apa? Banyak nih. Waktu kan tadi lu disebutkan tuh waktu yang tersita untuk perkara ini, belum lagi
apa namanya, gara-gara waktu tersisa itu. Waktu yang mana? Waktu yang belum ngomong. Kita bantahnya. Belum lagi soal masalah penjualan yang menurun, itu kan hasilnya juga tuh. Belum Nah, lagi itu masalah juga dia. Ngapain dia pakai tahu kerja sama endorsement, dia melaporkan. Nah, berarti kan belum lagi 500 miliar. Belum lagi nama baik. Masuk logika. Bukan NM yang lu salahin, Ini produk dia yang lu salahin. Belum lagi nama baik, ya kan? Kalau misalkan nama baik itu bisa ini yang menjelekkan nama baik dia sendiri. Orang ada yang jelekkan nama baik dia gimana? Kalau nama baik itu bisa diukur soal masalah materi sama uang, orang juga bisa. Contoh nih, gue striker, gue kasih duit aja, gue kata-katain dia kan. Nggak gitu ya, caranya. Nggak apa-apa, nah, ikhlas gua. Kalau ini kan mata duitan, kalau yang ini 4M kan? Nggak ada, berarti dia nggak punya harga diri. Hah? Ya nggak apa-apa, lu maki-maki, lu caci maki gua 4M nggak apa-apa, nggak usah 4M lah 2M. Striker dia nggak punya harga diri, berarti dia. Ya bodoh amat. Gua harga diri tuh nggak bakal kenyang. Yang penting 4M ya. Nah, 2M deh. Nah, inilah gue bilang ya. Jadi itu jelas letak-letak kerugian material itu bisa timbul dikarenakan yang tadi salah satunya gue sebutkan. Yang nanti kalau misalkan lo mau nanya lebih detail, kita udah masuk ke pokok perkara baru nanti kita jelaskan dalam persidangan nanti pada saat gugatan rekonvensi. Kalau memang betul kita mengajukan gugatan rekonvensi, tenang ya. Jadi sekarang gue tanya dulu, kalau benar diem lu gantian ngomong, lu ngomong nyuruh gue ngomong tapi lu ngomong mulu, gimana sih lu? Ya. Nih, ngomong lah. Nah sekarang kalau di gua ini kan udah jelas bang, di tingkat pertama itu kan terbukti secara sadar meyakinkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh NM. Nah sekarang gue tanya balik ke lu, perbuatan melawan hukum dari gua apa, dari DRG ini apa? Udah jelas ya kan, itu endorsement kerjasama ya kan antara dua belah perbuatan melawan hukum yang ditanya. Faktanya seperti itu. Faktanya yang gue bilang ke faktanya ya kan. Ya, dari awal kedua belah pihak. Perbuatan melawan hukumnya apa? Jelas kerugian Niki adalah ya kan, satu, dia di dalam endorsement. Yang ditanya perbuatan melawan hukumnya apa, woi? Perbuatannya adalah melaporkan melanggar kesepakatan. Lucu, masa melaporkan kejadian tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum? Melanggar kesepakatan endorsement. Gol. Sik, ayo. Udah aku nonton bola dulu, lu ngomongin lu, gue fokus gara-gara lu nonton bola gue. Kalau lu bilang tadi itu ada penurunan produk, ya kan? Itu kan memang ada kesalahan dalam produknya sehingga orang speak up. Nah, kalau itu sesuai dengan fakta, ya nggak jadi masalah, kecuali itu hoax. Buktinya, ya kan berarti itu fakta. Dan BPOM pun merilis. Bagaimana? Sesuatu hal yang salah dibilang dirugikan, penurunan habis itu menuduhkan seseorang lain. Nah ini kan salah. Yang pertama bang, iyalah jelas-jelas pelanggaran hukumnya itu bahwa dia melanggar kedua belah pihak. Bukan, tadi kan kata Bang Raffi, tadi kan kata Bang Raffi, salah satunya adalah penurunan produk akibat dari NM. Nah sebenarnya nggak ada, produk dia memang ada permasalahan dan itu ya kan dipublish, dan bahkan BPOM pun sempat merilis, kan keluarkan di BPOM tersebut. Jadi di mana dia berkaitan dirugikan, kan sesuatu kesalahan yang tidak boleh, kecuali ya kan sesuatu hal itu bukan fakta tapi itu fitnah merugikan perusahaan, bener. Tapi kalau itu fakta dibuka nggak ada salahnya. Bang Prai, saya mau tanya sama Bang Raffi itu tadi masalah itu produk itu Bang Prai. Sedangkan Bang Raffi ngomong di media, ngomongnya kan itu produk yang glowing itu, ngomongnya kan sama BPOM di apa itu sudah izin edarnya sudah dicabut gitu kan. Nah, sedangkan di BPOM ngomongnya tidak terdaftar gitu loh. Kan jauh perbedaannya
sana jauh gitu loh, tidak terdaftar sama apa izin edarnya dicabut itu kan beda gitu loh. Nah, kedengeran Mas Tommy suara lu gede banget. Iya bang, di kampung bang itu loh Pak. Kurang dekat saya bang, itu loh masalah izin edar sama tidak terdaftar kan beda gitu loh bang. Nah yang saya izin edar sama tidak terdaftar. Ini suara Jakrik siapa sih? Saya bang. Oh ya. Kekencangan suara jangkriknya. Dengerin aja lebih. Iya. Nah, jadi berarti kan 500 miliar itu kan dagelan, Bang. Dagelan. Yang dagelan itu kan dagelan. Yang kan dagelan itu kan yang immaterial, ya kan? Kalau macam siapa? Ya dia sendiri. Coba kalau lurus-lurus saja. Iyalah. Itu Bepom aja merilis. Oh ini menurut menyalahkan orang lain. Menurut lu harusnya DRG yang ngelaporin ya. Menurut lu DRG harusnya nggak ngelaporin ya gitu ya. Iya, yang menyuruh untuk laporkan siapa? Dia yang lapor, dia gimana sih? Iya menurut lu jadi nggak usah dilaporin. Kalau memang ada tindak pidana nggak dilaporin. Menghabiskan waktu, habis itu pidananya di mana? Nggak ada urusan lah itu. Pidananya di mana sih lu? Lu selama ini datang ke sidang ngapain? Kok nanya pidananya di mana? TPPU tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti. Pemerasan tidak terbukti dari mana sih Mali? Terus kalau misalnya pemerasan nama TPPU-nya tidak terbukti, itu gue bilang kan itu kan hanya pencemaran nama baik lewat online. Kok lu bisa bilang? Lu harusnya demo kalau tidak terbukti dua-duanya. Lu bilang tadi, lu bilang begitu. Ngapain kita mau harusnya tidak. Nah lu demo, lu orang masalah ngapain di penjara? Bebas. Harusnya bebas. Orang nggak salah apa ini penjara? Nah itulah makanya gua mengutip dari Prof Mahfud MD kadang-kadang. Ya? Makanya gua setuju omongan Prof Mahfud MD itu. Ya, lu dengerin tuh Pak Mahmud. Orang bisa bilang Nikita Mirzani nggak bersalah, tapi gimana? Orangnya. Tapi lu sekarang gua tanya sama lu Bang, banyak nggak orang di dalam penjara yang tidak bersalah? Gua tanya sama lu Bang. Orang di dalam penjara sih kan banyak kasus tuh dulu. Sesuai dengan iya. Salah, Bos. Iya, gua tanya, Mbak, lu yakin nggak? Lu percaya nggak bahwa di dalam penjara itu ada orang yang tidak bersalah? Enggak, sesuai dengan putusan pengadilan semuanya bersalah mereka yang ada di dalam penjara itu. Oh, jadi semua bersalah? Lo. Sesuai putusan ya, kita bicara sesuai putusan Bos. Iya. Sekarang begini, ya kan? Sesuai putusan mereka semua bersalah. Nah ini kalau masalah izin edar yang tidak terdaftar itu kan beda Pi. Gimana tuh Pi? Itu termasuk izin Pi apa? Itu termasuk berarti nanti dulu. Berarti begini dulu. Gue tanya sama lo Bang. Berarti Tom Lembong bersalah? Tom Lembong. Nah, diputusin bersalah. Korup. Bersalah. Berarti faktanya dia korup. Faktanya dia bersalah, putusannya bersalah. Dia nggak korup, dia nggak korup, tapi perbuatan dan kebijakan dia menimbulkan kerugian, makanya divonisnya bersalah. Kan bersalah bicaranya kan? Lu ngerti nggak sih? Lu juga nggak garuk kepala. Lu pertanyaan lu apa? Tom Lembong bersalah nggak Bang? Lu bilang gitu kan? Sehingga ya, kalau soal bersalah, gue lagi 3-1. Tumpahin kalah lu Rapi. Kalau dia nggak bersalah, kenapa dia dibebaskan? Nah, jawab tuh Rapi coba. Kalau dia bersalah, kenapa dia bebas? Astaga, lu makanya nggak denger. Aduh ya Allah, gue capek banget. Iya ampun ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kan kalau orang kebanyakan dihukum itu karena bersalah. Sekarang Tom Lembong aja kalau lu bilang bersalah tapi dia bebas. Kenapa tuh? Apapun ceritanya, putusan pengadilan itu kalau jelasin, gue cuma butuh jelasin, nggak pakai apapun. Ini gue udah kasih tahu, gue kasih paham. Kan kita bicaranya soal di mata putusan ya. Di
di mata putusan pengadilan Tom Lembong bersalah. Tapi kalau soal masalah di mana ada yang janggal atau tidak dari putusan itu, ya itulah yang dikaji dan ada upaya hukum. Nah, tapi berarti ada yang janggal kan? Tapi nggak bisa. Ada sesuatu hal yang tidak salah diberbuat Ya, salah kan? ini kita berjadi Nah, ya sudah, poinnya dapet. Kalau bisa bilang kita menjadi nggak bersalah dari mana? Ya. Lu bisa bilang nih kita menjadi nggak bersalah dari? Lalu bilang kalau Tom Lembong bersalah gimana? Dari mana? Buktinya dia bebas. Dari putusan. Buktinya dia bebas. Kenapa dia bebas kalau dia bersalah? Ya ampun, masih nanya. Lu tanya Ya, gue pengen tahu kan kalau orang yang terbukti bersalah itu pasti lu cari, penjara lu dong. cari di Google cepetan, lu cari di Google buruan cepet. Diam botak. Kan lu bilang katanya kalau orang bersalah itu di penjara. Kayak nih NM ini kan bersalah, terus di penjara. Sekarang gue tanya Tom Lembong dinyatakan bersalah tapi dia bebas. Coba gimana? Astagfirullahaladzim. Kita baca putusan ya, lu jangan ribet dari yang rempong. Putusan semua Tom Lembong. Siapa lagi yang mau bahas? Termasuk 7 terpidana Cirebon aja, itu tetap berdasarkan hukum dia dinyatakan bersalah. Putusannya begitu. Paham gak lu maksud gua? Kalau lu bisa bilang nggak bersalah, lu ngerti gak sih, lu sebagai orang sebagai masyarakat yang baik, yang bijak, lu juga harus bilang di situ. Kalau memang putusannya dinyatakan bersalah, ya lu harus dinyatakan bersalah. Nggak boleh lu ganti-ganti. Nah, kecuali lu punya pandangan lain nih dalam hal putusan itu, baru lu kasih pandangan lain. Gimana dengan Peggy Setiawan? Gimana? Yang bisa dibebaskan, Peggy Setiawan. Tapi kan kenyataannya dia bebas. Terus gimana dong gue mau terima kenyataannya? Ya, dalam putusannya tetap dia dinyatakan bersalah dulu, Malih. Ya, sebenarnya dia bersalah nggak bang kata lu? Ah, bingung kan dia bang? Apa sih, nanya apa sih? Lu ngomong pada puter-puter aja sih. Lu tahu gak sih Pama sih maksud gue? Udah, lu gak usah pada rempong ribet. Ya kan gue ngikutin ilmu lu kan kalau ngomong kan muter-muter. Bodo amat. Jadi kan gue ngikutin suhu. Suhu kan kalau muter, kalau ngomong kan diputar-putar itu lagi ya. Gue ngikutin lah. Udah, gue menonton bola dulu bentar ya, 10 menit lagi. Puas 10 menit lagi, malah bingung sendiri. Iya bingung dia kan. Tadi juga nyautin, bilang 10 menit, tadi juga nyautin dia